Pas lu duduk kayak naik jok motor tuh. Motor kelek tuh lo. Iya. Kan tipis cuy. Enggak deh, kaleng normal kok. Enggak. Iya. Kecil kan? Udah yuk. Berarti lu siap kalah dong sekarang. Oh no. Kembali lagi, komparasi lagi. Ngelain lagi. Kita dari awal bulan sampai saat ini kita full komparasi ya. Iya. Dan kayaknya komparasi kita sebelum-sebelumnya itu udah mulai template. Iya. Kita bikinlah sedikit agak berbeda di kedua mobil ini. Iya, kali ini kita tidak ada tes nanjak. Iya, nggak ada tas nanjak karena Karena kedua mobil ini udah pasti bisa, dia sama-sama 1500 cc, bodi kecil, ya udah pasti nanjak lah. Tapi kita bikin pengetesannya semuanya lengkap, tenang aja. Semua pengetesan handling, kenyamanan, kegedepan kabin. Tapi kalau pada mau nanjak terus di komen ya, biar kita tahu orang sukanya nanjak atau konten seperti ini. BTW kalau kita nanjak itu kita effort ya. Lumayan ya. Agak lama kita kesananya. Kita contoh dari BSD ke Bogor aja ada 1 jam lebih kalau macet. Dari Bogor naik ke atas. Naik ke atas 1 jam lagi. Iya. Syuting dan lain-lain, ya habis 1 hari lah buat nanjak doang. Ya udahlah, kalau misalnya pengen banget sampaikan di kolom komentar. Kita bawa kedua mobil ini, sebenarnya mobil ini nggak baru-baru banget kecuali Baleno ya. Iya. Baleno udah ada, ini katanya all new, tapi sebenarnya major facelift. karena Tampang dari berubah, wheelbase masih sama. iya. Tampang berubah, depan belakang, interior berubah, dan mesin juga ikutan berubah. Iya. Itu benar-benar major ya. Major. Dan ini ada Honda City Hatchback RS CVT. Kita pinjamnya dari Rangenet. Jadi kalau Anda ingin meminjam ataupun menyewa mobil dengan tampilan yang beda-beda, nggak umum, Rangenet pilihannya. Dan Jangan meminjam, nyewa. Nyewa, bayar ya. Bayar ya. Dan ini bisa disewa tahunan, bulanan, mingguan, Iya. sangat bisa. Pasti semua kondisi mobilnya bagus, Ya. rapih, terawat, ya seperti ini. Dan mobilnya diantar coy. Iya, dan mobil diantar. Mobilnya diantar di rumah, misalnya kayak gitu, diantar sampai ke rumah. Intinya kita kontak admin dan lain-lain, mobil langsung diantar ke rumah. Dan jangan lupa follow Rangenet.id. Rangenet.id. Ya udah, langsung aja kita mulai komparasinya dengan apa duluan? Ya, itu. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, seperti biasa melakukan drag race, saya membawa Honda City Hatchback RS. Itu dia menggunakan mesin 1.5 1500 cc, NA, nggak pakai turbo. Itu tenaganya 120 PS, torsinya 145 Nm. Roda depan, penggeraknya, dan transmisinya CVT. Lo gimana, Mike? Untuk Suzuki Baleno sudah menggunakan mesin baru ya sekarang K15B, yaitu 1500 cc dengan tenaga 103 horsepower dan torsinya 136 apa berapa ya tadi torsinya ya? 136 kalau nggak salah. Transmisinya apa transmisi? Transmisinya 4 AT konvensional, penggerak roda depan. Berarti tenaga torsi gedean ini dong ya? Iya, di atas kertas gedean City. Berarti lu siap kalah dong sekarang. Ya, siap-siap aja kalah. Cuman kan ini transmisinya konvensional ya. Seharusnya lebih ngegigit. Yoi, lebih responsif ya deh. Kalau ada mode sport, gue matiin dulu mode eco. BTW ini mobil ada mode eco, tapi nggak ada mode sport. Traction control, deh, gue matiin. Oke, matiin AC, kita mulai. 3, 2, 1, go! Emang automatic konvensional nomor 1. Semudah itu ya. Tapi ya itulah keuntungan
transmisi AT ya. Berarti lu siap kalah dong sekarang. Dia jadi nggak selip dulu gitu loh. Iya dong, instan. Makanya udah nggak usah CVT-CVT-an ah. Ah ya udahlah. Begitu hasilnya. Gue kira bakal ngejar loh demi Allah. Kayak gue ketinggalan di awal terus tiba-tiba ngelewatin lu, ternyata ya sama ujung-ujungnya. Nggak sama sih, masih ketinggalan. Ya udah seperti itu hasilnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah lebih baik CVT atau AT biasa? Berarti lu siap kalah dong sekarang. Pengetesan selanjutnya kita cek body roll dari kedua mobil ini, Honda City dan juga Suzuki Baleno. Itu ada di sana, Mike udah standby ya. Kita akan masuk tikungan ini. Total kecepatannya itu 30 km per jam. Kita lihat seperti apa kemiringan mobilnya, seperti apa handlingnya. Nah, kita lihat aja dari visual mobilnya. Oke Mike, ready? Ready. Yuk, 3, 2, 1, gas. Oke, saatnya kita membahas kenyamanan dari bantian suspensi dan juga kegerapan kabinnya ketika di kontur jalan yang buruk. Ya, seperti biasa kecepatannya 30 km per jam. Ini kita reset dulu. Oke, langsung kita mulai ya. Reset 30. dari Max. Stop. Ini 0,6 vibrationnya dan audionya ketika mobil ini ngelewatin speed breaker 70,2. Nih hasilnya. Oke. 0,6 sama 70,2. Sekarang kita coba Honda City. Mobil kedua sekarang kita bersiap. Honda City hatchback. Honda City hatchback. AC sama. AC 1. Udah, siap. Yuk. Oke. Memang dia lebih berisik ya. Lebih berisik. Karena iya. depan pintu belakang Honda itu gua nggak tahu kenapa dia blak gitu loh. Tapi dari segi bandingan dia lebih oke, 0,4 tadi 0,6. Enggak cuma itu, road noise-nya juga kedengaran. Iya, road noise-nya berasa ya di sini ya. Ini Iya. hasilnya. Oke, dari bandingan suspensi memang ini terasa lebih enak ngelewatin jalanan kayak tadi. Tapi untuk suaranya, berisiknya dia nggak seenak Baleno ya tadi ya. Pengetesan selanjutnya kita akan mencoba suara-suara dari kedua mobil ini. Kita akan coba bandingkan, nanti ada berapa bagian ya? Ada 4 so far. ada 4. Kap mesin. Mesin. Coba kita banting. Pintu, klakson. Klakson. Kira-kira dari kedua mobil ini mana suaranya lebih satisfying ya? Iya. Dan lebih menyenangkan lah. Langsung aja kita coba.
Saatnya kita mengetes akomodasi barang. Iya. Ya, main cepat aja. Kasah. 100. 100. Ini tingginya seberapa? 70. 70. Tingginya segini ya. 57. BTW ini dia dalam ya? 399. 399 liter. 399 liter dan dia sangat dalam. Ada cadangan juga. Oh, space saver ya? Enggak space saver, kaleng. Iya, tapi space saver kan tipis dia. Enggak. Dia bukan Tipis, cuy. Masa? Enggak, dia kaleng normal kok. Ah, enggak. Iya. Tuh, kecil kan? Tipis nih space saver. Nah, yuk kita pindah ke mobil satunya. Mobil kedua Honda City hatchback. Ternyata kalau dilihat dari visualnya lebih gedean itu kayak, tapi kita ukur dulu. Sama 100. 100. Ini sebenarnya dia agak unik ya. Kita nggak bisa naruh barang yang tinggi di sebelah sini. Iya. Karena dia atapnya landai kan, fastback Iya. gitulah. Jadi ini agak kita kurangin kali ya. Ini tetap deh, tingginya aja ntar kita kurangin. Iya. 60. 60. Fix lebih kecil sih. Tingginya segini ya. Iya. 50. Wah, jauh sih. Jauh ya. 300. 300 ya? Pas 300 liter. 300 ya, enggak. Di bawahnya ada. Oh, modul low. Oh iya. Oh, ini yang seharusnya di body kit samping. Copot. Iya, copot ya. Dan ini dia pakai body kit modulo ya. Iya. Yang dari Honda-nya kan? Iya, iya. Oh, full size. Ah, ini full size. Dan ban cadangannya dia full size. Ini nih kekurangannya nih. Dia agak gampang kayak gini tuh. Iya. Ya udah, mantap. Ya, gimana untuk akomodasi penumpangnya? Tadi Baleno memang lebih paten ya dia ya. Iya. Paten kali. Kursinya Ini enak. iya sih, ini Empuk. joknya empuk banget. Dan settingan jok lo tinggi berapa? 186. 186. Saya sendiri 178. Masih sisa dua jari. Kan 2 jari. Tapi gua posisinya agak gimana ya? Kayak alas joknya ini pendek. Ah. Bukan pendek ya, bukan rendah atau tinggi ya. Tapi kayak kurang panjang dikit gitu loh. Oh. Kaki gua kayak Kurang menopang paha. iya, kurang menopang paha rasanya gitu. Dan ini tipe joknya agak ngebengkok ya belakangnya, jadi makanya legroomnya lebih oke. Lu ada step-stepnya nggak senderannya? Nggak tahu, coba ya. Enggak, Nggak, satu step doang. satu step doang. Cuman tadi lu bilang ada ventilasi AC ya? Ya, ada ventilasi AC di sini dan ada power outlet, USB port ya, ada 2. Wah, satu Type C, satu Type E. Oh iya? Iya, ada 2. Depan cuma si USB doang, Type C. Oke lah, sekarang kita coba ke City hatchback. Gimana untuk City hatchback? Ini posisi udah sama ya, Mac ya, kayak tadi. Iya. Ternyata legroomnya memang luar biasa ya. Ini lebih lega sini ya? Iya, lebih lega ini cuy, ternyata dibanding itu. Ya, tapi kita lihatnya dari samping Baleno. Bantet kan? Bantet kecil ya. Ya kan, ini kayak panjang gitu. Iya. Legroomnya Berapa 5 jari, ya 4,5 jari lah. Segini, nggak ada kisi-kisi AC. Oh nggak ada ya? Nggak ada Oh, cuy. iya. Bolong doang. Ya, bolong buat naruh HP. Dan ini ada power outlet. Tapi anehnya, kenapa dia nggak bikin soket USB? Dia power outlet 12 volt gitu loh, yang colok. Jadi power outletnya ada 2 lagi di Iya. belakang, kiri kanan. Ngapain coba? Kalau untuk jok ini lebih terasa kecil ya, lebih sempit Iya. karena Lu aja nih ini offside, Iya, offside. bahu lu tuh. Kalau Baleno tuh kayak sofa tau nggak sih? Iya. Tapi ini enak, di baris kedua dia kayak apa ya? Joknya itu kayak individual gitu loh. Kayak Apa tuh plus tuh lagi lo iya ngomong? tuh plus tuh. Kayak enggak tuh iya tuh plus tuh ya. Kalau di AMG gitu-gitu kan di tengahnya ada Konsol. konsol gitu. Iya. Ini kayak gitu. Tapi ini bisa didudukin. Pas lu duduk kayak naik jok motor tau lu tuh. Motor kelek tuh lo. Iya, iya. Ya, kelek sama cara kayak gini nih rasanya. Ya, gitulah. Senderannya Ada step-stepnya nggak? Seingat gua Honda ada, seingat gua, Jazz ada dua step. Satu. Kok nggak ada? Oh nggak ada, cuma satu ya. Ya, cuman satu aja. Dulu soalnya Jazz ada 2 step. Tapi ini enak loh. Dia kayak meluk gitu loh jok belakangnya. Iya. Dan satu lagi yang hebat di mobil ini, ntar gua keluar dulu. Ini Ultra Seat. Keren. Typical Honda. Iya. Ini ngebantu banget di City hatchback tuh lo. Kenapa? Apa? Gua kemarin kan beli gas ya. Ah, Gas 12 kilo. ah. Gua taruh di belakang. Takut kejedot sama
kaca belakang. Oh, ya lu taruh sini. Iya, caranya gua angkat. Ya kan, gua angkat, gua taruh di sini gasnya. Jauh lebih aman kan dibanding belakang. Iya. Ya udah. Ternyata untuk akomodasi penumpang ini lebih oke. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling di Instagram moladin.id. Underscore ID. Wah, parah nih, lupa mulu nih. Ya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Moladin underscore ID ya. Ya, polling di sana hasilnya seperti ini antara kedua mobil ini baik interior dan eksterior. Kalau gua sendiri ini sih, Desain. ya. Karena gua bingung deh, kenapa Honda Indonesia, Honda Prospect Motor itu dia masukin ini sebagai pengganti Jazz. Kenapa dia nggak bikin, ya masukin aja Jazz sama Fit Iya. di luar negeri, masukin Cakep di Indonesia. kok, Kan iya. lucu kan Lucu, modelnya. bagus. Karena menurut gua udahlah, sekarang udah nggak zamannya sporty-sporty ya. Iya. Sekarang zamannya udah mobil yang lucu-lucu lah. Lucu-lucu, Ya iya. kan mobil-mobil unik, dilihat itu enak. Walaupun sih Jazz yang atau Fit yang baru itu emang kontroversial ya. Iya. Ada yang nggak suka juga pasti. Kalau ini terlalu main aman tuh lo. Iya, betul. Dan satu lagi, kalau City itu sama orang udah kayak, oh City itu sedan gitu loh, bukan hatchback. Ada ini terkesannya maksa banget kan. Betul. Ya gitulah, tapi jujur aja kalau dibandingin sama Baleno gue lebih suka ini. Emang interiornya juga, tombol-tombol AC-nya kan keren. Iya. Ya kan? Gue suka tombol AC-nya ada klik-klik-klik-kliknya gitu. Gue juga sih kalau soal desain, gue lebih suka eksteriornya ini. Tapi untuk Baleno yang facelift ini jauh lebih cakep daripada sebelumnya. Iya pasti. Lampunya nih 3 titik, cakep. Itu Udah full DRL. LED, iya di area 3 titik. Titiknya di area. Lampunya udah full LED kecuali kecuali lampu sen yang masih halogen. Belakang juga lebih cakep karena dulu kan belakangnya agak. Iya. Ya kan? Lampunya Sekarang lebih bagus lah. lebih bagus. Dan interiornya jauh beda, keren sekarang. Iya. Karena yang dulu tau gak lu? Kayak dashboardnya kayak V gitu. Iya. Dan tombol-tombolnya kayak nggak estetis aja menurut gue. Cuman satu yang gue nggak suka dengan interior ini, head unitnya maksa. Dia ngotak aftermarket sendiri, cepet Iya. gitu dimasukin. kalau ini kan Dan dia juga. dan kan ini interiornya kan dibikin piano black gitu kan. Ya bagian kisi-kisi AC piano black beneran cakep. Yang tengah tuh kayak lo pakai cat pilox. Nggak Jelek, bagus bintik-bintik. finishingnya. Iya. Waduh. Bintik-bintik. Suzuki 2 kali buka dulu. Iya. Sekali baru 2 kalinya kebuka ya. Tapi bisa diganti settingnya ya. Itu kan kayak piano black beneran kan? Coba lihat Iya. tengah. Bintik-bintik. Iya sih. Tapi Kayak halus juga sih kalau dipegang ya. Iya, tapi Bukan kok kayak bertekstur tapi ya. kalau kena sinar matahari lo bisa lihat tuh bintik-bintik cat. Iya sih, ini head unitnya terlalu maksa ya. Iya. Agak Sayangnya di situ. tiba-tiba ada yang kecil Iya, gitu. tiba-tiba kok kecil. Ya udah, itu tanggapan kami berdua. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Ya, saatnya kita membahas value for money dan juga fitur. Harganya dulu. Untuk Honda City RS transmisi CVT itu harganya 353,6. Ini non-sensing ya? Non-sensing harganya 370-an. Wah, luar biasa ya harganya ya. Untuk Suzuki Baleno yang Matic ini harganya Rp274.900.000. Jauh di bawah itu ya. Gila sih ya, ini dia build up ya. Bawanya aja pakai kapal dari India ke sini. Berapa isi bensin kapal itu, bayangin aja. Tapi harganya bisa lebih murah dibanding yang ini kalau nggak salah produksi lokal ya. City setahu gue masih CBU Thailand. Oh gitu ya? Setahu Iya. gue ya. Ada di sini nih biasanya. Lu buka pintu mentok pion. Ya, kita bahas fiturnya. Memang ini lebih mahal, tapi fiturnya juga luar biasa lah. Apa? Pertama dari setir, pedal shift, ada cruise control. Oke. Lu ada? Ada. Engine start stop dan juga ada remote engine start. Oke. Jadi bisa nyalain mobil, misalnya panas, bisa nyalain dulu. Terus lihat tombol AC. Ini keren sih menurut gua nih. Kayak Honda Civic. Ya kan? Bentukannya kayak gini. Head unit lebih gede pastinya. Udah Apple CarPlay, Android Auto, udah. Terus ada mode Eco di sini. Terus apa lagi ya? Nah, ini joknya. Ini keren sih menurut gua joknya ya. Desain joknya
Bahannya cast weight atasnya, terus campur fabric, terus ada stitching merah dan ada aksen-aksen merah. Terus speaker 8 coy. Airbag lu berapa? Airbag sampai samping. Nih. Ada 6 Pilar? Ada, pilar ada. Oh, sama berarti. Pilar ada sampai set airbag ya. Sini. Set airbag sama kertan airbag ada. Ya itu. Tuh. Udah. Udah ada semuanya udah saya sebutin. Oke. Untuk Suzuki Baleno, dia ada cruise control ya, tapi nggak adaptif. Ya. Ada headlamp adjuster, naik turun karena ini CBU India. Ada head up display, yang sana nggak ada. Iya, nggak Display penting-penting banget lah. Fuel ekonomi, RPM, speed. Emang selengkap itu ya? Iya, Speed, RPM ada juga? ada. Oh, lengkap ya HUD-nya ya? Nah, speedometer gue lebih cakep daripada punya lo. Lebih Iya. gede, lebih lebar, layarnya Ini juga- gua kayak X1. layarnya nih color, kalau itu enggak. Iya. Kan? Itu cuman kayak ya seadanya dia aja. Monokrom. Monokrom. AC single zone, udah climate control ya. Single zone juga, auto climate control juga. Oh, auto dimming mirror. Nah, Ya tinggal gini doang. speaker 6, airbag juga 6. Udah. Apple CarPlay, Android Auto. Apple CarPlay, Android Auto. Oh, sama auto headlamp. Lupa gua. Iya, ini nggak ada juga sih. Iya, auto start stop button, auto start stop buttonnya ada. Udah nggak ada lagi. Ya, sebenarnya mirip-mirip ya Mirip-mirip. fiturnya ya. Iya. Beda di speaker dan lain-lain. Beda speaker, gua ada head up display. Speedometer gua lebih cakep, lu nggak jelek. Iya ya. Tapi kalau for money sih menurut gua dia ya. Inilah. Ini. Karena harganya jauh lebih murah, hampir 100 juta tuh selisihnya. Gak cuman speaker, tapi ini kenapa gue bilang value for money, karena lebih nyaman juga mobilnya. Iya. Kursinya kayak duduk sofa loh ini, empuknya. Ya ini Nyaman ini juga enak loh, bahannya materialnya ini enak banget menurut gua. Iya, tapi kemarin pas gue duduk di situ lebih keras. Oh iya. Lebih Karena dia kaku. fabric ya bahannya ya. Iya. Ya udahlah seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan juga di kolom komentar. Jadi bagaimana menurut Anda video ini, sampaikan di kolom komentar. Jadi apakah Anda tim Honda City yang lebih mahal Iya. atau Suzuki Baleno yang jauh lebih worth it? dan bagaimana menurut Anda komparasi kali ini, apakah kita bikin kayak gini aja? Iya, Kita atau- ngomongnya lebih sedikit, kita liatin visualnya aja apa kayak gimana? Ya enggak? Iya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.